kebutuhan gizi yang tinggi. Pada periode ini, anak mengalami pematangan organ dan kemampuan motorik yang besar. Periode penting ini membutuhkan dukungan lingkungan yang baik, terutama lingkungan gizi. Optimalisasi lingkungan tumbuh kembang anak pada masa ini merupakan investasi kunci dari kualitas dan produktivitas anak di masa selanjutnya. Selanjutnya ada pola pertumbuhan anak usia prasekolah. Pertumbuhan selama prasekolah lebih lambat dibandingkan pada masa bayi. Walaupun kecepatan pertumbuhan berkurang, namun kebutuhan energi dan zat gizi tetap tinggi. Pada usia 2 tahun, pertumbuhan otak telah mencapai 75% dan pada usia 6 hingga 8 tahun pertumbuhan otak telah sempurna. Pada usia 2-3 tahun, anak umumnya sudah mempunyai 20 gigi susu. Pada akhir masa prasekolah, gigi permanen mulai tumbuh. Proporsi cairan tubuh anak pada usia 3 atau 4 tahun adalah 59%, hampir menyerupai proporsi orang dewasa, yaitu 64%. Efek jangka pendek dan jangka panjang dari aspek pemenuhan gizi pada awal kehidupan atau janin. Pemenuhan gizi memiliki efek jangka pendek terhadap perkembangan otak. Pada gilirannya, pemenuhan gizi juga akan berefek pada pencapaian kognitif seseorang dalam jangka panjang. Pertumbuhan dan komposisi massa otot dalam jangka panjang akan berpengaruh pada imunitas dan kapasitas kerja. Rendahnya imunitas dapat berakibat pada kondisi kurang gizi yang akan menurunkan komposisi massa otot. Reprogramming metabolisme glukosa, lemak, protein, dan hormon reseptor atau gen yang dalam jangka panjang berdampak pada penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung koroner. Kebutuhan gizi anak usia prasekolah. Rekomendasi jumlah energi dan zat gizi yang dibutuhkan dilihat dari standar konsumsi gizi anak yang tumbuh dengan maksimal. Angka kecukupan gizi merupakan petunjuk bagi kelompok masyarakat secara umum. Namun, bukan berarti tidak dapat mengetahui kebutuhan anak secara individu. Jumlah kebutuhan zat gizi per hari meningkat sejalan dengan bertambahnya ukuran tubuh. Kondisi ini dapat diatasi dengan memberikan makanan padat gizi bagi anak usia prasekolah. Pola makan juga penting untuk membentuk kebiasaan makan makanan sehat serta menunjang kebutuhan pertumbuhan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada kebutuhan gizi anak usia prasekolah. Yang pertama, energi. Energi yang dibutuhkan anak usia 1-3 tahun adalah 1.350 kilokalori, dan untuk anak usia 4-6 tahun membutuhkan energi sebesar 1.400 kilokalori. Yang kedua, ada protein. Kebutuhan protein untuk anak usia 1-3 tahun adalah 20 gram dan kebutuhan meningkat menjadi 35 gram pada usia anak 4-6 tahun. Yang ketiga, ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Asupan vitamin dan mineral yang tidak cukup dapat terlihat dari pertumbuhan yang lambat. Ideal, buah dan sayur diberikan 5 porsi sehari. Membentuk kebiasaan makan anak sejak dini. Membentuk kebiasaan makan anak dapat dimulai sejak dini saat anak mulai bisa makan sendiri. Terdapat metode baby-led weaning yang mengajarkan anak makan sendiri sejak dini. Baby-led weaning adalah suatu cara untuk memperkenalkan makanan padat yang memungkinkan bayi untuk makan dengan cara mereka sendiri. Baby-led weaning dapat diperkenalkan kepada anak mulai usia sekitar 6 bulan. Pada usia 6 bulan, anak perlu disapi, yaitu proses perubahan makan bayi dari ASI atau susu formula menjadi makanan cair lainnya. Meskipun bayi sudah mulai diberi makan pada usia 6 bulan, ASI masih tetap menjadi salah satu sumber makanan yang dikonsumsi anak hingga usia 2 tahun. Sumber makanan pengganti ASI bagi bayi yaitu ada sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sumber protein hewani, sumber protein nabati, sumber vitamin dan mineral, dan minyak atau lemak. Perubahan pola makan pada usia anak prasekolah. Pada masa bayi, terjadi pertumbuhan yang sangat pesat yang membutuhkan zat gizi sangat tinggi.
hingga bayi memiliki nafsu makan yang tinggi. Setelah berusia 1 tahun, perubahan mulai terlihat. Pada tahun usia prasekolah, anak mengalami perlambatan percepatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan masa bayi yang berakibatkan pada dari pertumbuhan dan perkembangan normal untuk anak-anak dalam kelompok usia ini. Untuk memenuhi kebutuhan gizi, diperlukan perbaikan atau penambahan asupan makanan. Untuk meningkatkan asupan anak pada usia prasekolah dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan makan anak yang baik melalui hal berikut. Pembentukan kebiasaan makanan anak yang baik. Yang pertama, menyiapkan makanan anak. Makanan yang disajikan untuk anak sebaiknya mempunyai penampilan yang menarik, aroma menggoda, dan rasa yang enak. Yang kedua, makanan sehari-hari. Memberikan makanan utama dan memberikan snack 2 kali sehari. Ketiga, makanan selingan atau snack. Anak usia prasekolah biasanya memerlukan snack untuk memenuhi rasa lapar sebelum waktu makan berikutnya. 4. Persiapan fisik. Anak juga perlu memiliki peralatan makan sendiri, seperti piring, sendok, garpu, dan gelas yang telah disesuaikan dengan usia. Kelima, etiket. Pembiasaan makanan bersama dengan anak memakan makanannya sendiri harus dimulai sejak dini. Yang keenam, pengaruh lingkungan. Anak akan memperhatikan dan mengikuti kebiasaan yang dia lihat di lingkungannya, termasuk kebiasaan makan. Adapun angka kecukupan gizi pada anak prasekolah. Anak pada umur 1-3 tahun, berat badan 13 kg, tinggi badan 92 cm, energi 1350 kalori, protein 20 gram, totalnya ada 45, terdiri dari omega 3 0,7 dan omega 6 7 gram. Karbohidrat 215 gram, serat 19 gram, dan air 1150 ml. Anak dari usia 4-6 tahun, berat badan 19 kg, tinggi badan 113 cm, energi 1400 kalori, protein 25 gram, lemak seluruhnya 50 gram, omega 3 0,9 gram, omega 6 10 gram. Karbohidrat 220 gram, berat badan. Serat 20 gram, air 1450 ml. Usia 7-9 tahun, berat badan 27 kg, tinggi badan 130 cm, energi 1650 kalori, protein 40 gram, lemak seluruhnya 55 gram, omega 3 0,9, omega 6 10 gram, karbohidrat 250 gram, serat 23 gram, dan air 1650 gram. Selanjutnya ada angka kecukupan gizi pada anak prasekolah. Angka kecukupan mineral yang dianjurkan prasekolah per hari 1-3 tahun membutuhkan kalsium 650 mikrogram, fosfor 460 mikrogram, magnesium 65 mikrogram, besi 7 mikrogram, lodium 90 mikrogram, seng 3 mikrogram, selium 18 mikrogram, mangan 1,2 mikrogram, fluor 0,7 mikrogram, kromium 14 mikrogram, kalium 2600 mikrogram, natrium 800 mikrogram, klor 1200 mikrogram, tembaga 340 mikrogram. 4-6 tahun, kalsium 1000 mikrogram, fosfor 500 mikrogram, magnesium 65 mikrogram,
besi 7 mikrogram, lodium 90 mikrogram, seng 3 mikrogram, selium 18 mikrogram, mangan 1,2 mikrogram, fluor 0,7 mikrogram, kromium 14 mikrogram, kalsium 2700 mikrogram, natrium 900 mikrogram. Terima kasih.